Nih gue tanya nih. Boleh? 2 ya. Tapi yang Boleh. pertama yang Iya. simple tapi menurut gue ini penting. Oke. Gue tuh sampai umur gue kan 29, lu berapa? 30. 30. Gue sampai umur 29 aja masih ngawang-ngawang soal arti bahagia. Oke. Karena yang gue rasa pun bahagia itu yang kayak mana tiba-tiba sedih lagi bahagia. Bahagia itu yang gimana? Nah, kalau dari perspektif lo arti bahagia itu apa, Bang? Ini biasa aja cuman Iya. sebenarnya tuh. Betul. Nah, yang banyak orang nggak tahu kenapa gue bikin konten kayak gini adalah orang banyak nggak tahu kita tuh pemikir sebenarnya. Kita tuh pemikir. Bener. Mereka tuh cuma ngeliat kita komedi doang gitu. Padahal obrolan kayak gini kan yang kita selalu obrolin gitu. Maksudnya di luar dari komedi-komedi. Kebahagiaan ya. Ya. Sebelum gue jawab kayak gitu, kita tarik mundur dulu ya. Kita tarik mundur dulu, apa sih bahagia itu? Perasaan senang kah? Perasaan suka, bangga, apapun yang positif. lah ya. Benar. Perasaan-perasaan yang positif dalam kehidupan itu kan bahagia. Gitu. Gue nggak tahu ini mulainya dari kapan. Tapi kalau misalnya kita apa ya? Bukan terkungkung sih, lebih ke ini terpusat nih masalah suka, hal-hal positif lah ya, yang kita yakini itu adalah sebuah kebahagiaan. Trennya berubah ketika kita dewasa. Iya kan? Ini yang selalu gue bilang nih. Dulu waktu masih kecil, mungkin lu di Lampung juga pernah mandi hujan kan? Pernah dong. Pernah. Dulu waktu kecil kita suka mandi hujan. Wah, hujan nih, kita mandi hujan. Basah-basahan, terus kita diri di bawah pancuran genteng rumah orang. Kan? Senang, kita ketawa-ketawa sama teman-teman kita. Bahagia nggak tuh? Bahagia Banget kan? Gue selalu merinding kalau cerita kayak gini. Tapi tren itu berubah ketika kita dewasa. Ketika kita ngeliat hujan, kadang-kadang kita sebel. Kenapa sih hujan? Gue jadi nggak bisa leluasa pergi. Misalnya motor gue abis gue cuci, hujan jadi kotor. Terus, jadi malas kemana-mana, jemuran nggak kering atau apapun gitu. Terus gue mikir, kenapa halnya berubah ya? Padahal momennya sama nih. Iya. Hujan doang. Dulu kita kecil, kita bahagia. Malah kita samperin hujan. Tapi kenapa ketika kita dewasa, sesuatu yang bikin kita bahagia malah bikin kita sebel? Bener. Iya kan? Iya. Padahal momennya sama hujan doang. Terus gue mikir, apa sih kebahagiaan? Iya. Apakah sesuatu yang kita ribet? Makanya menurut gue nih, gue sampai ada di kesimpulan, kadang-kadang kebahagiaan versi gue sekarang, bukan versi gue sih, maksudnya dulu kita menganggap kebahagiaan adalah hal yang sederhana. Hujan, kita bisa, kalau misalnya main gundu, kena gundu, seneng banget, men. Kayak jago, iya kan? Main layangan. Iya, main layangan, mutusin orang gitu ya kan? Kalau lagi ngadu, bahagia. Tapi kenapa ketika kita dewasa jadi berubah? Jadi bukan sesuatu yang bikin kita bahagia lagi. Balik lagi, mungkin ketika kita dewasa, kita mulai mengerti apa itu namanya validasi. Maksudnya, Bang? Kebahagiaan kita ditentukan dari orang lain. Kayak mana tuh? Lo bikin show nih, yang nonton banyak. Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang nonton banyak. Coba nggak ada yang nonton, sedih kan? Kenapa kita melibatkan kebahagiaan kita di orang lain? Iya, bener. Iya kan? Bener. Itu validasi maksud lo. Iya kan? Apa yang kita pengen kecapai, valid, bahagia. Lo bikin konten, yang nonton dikit sedih. Males jadinya. Yang nonton banyak, seneng. Terusan bikin. Kenapa kita melibatkan kebahagiaan kita di orang lain? Bener.
Gitu. Iya. Nah, kalau misalnya lu tanya kebahagiaan nih, kita masuk ke masalah kebahagiaan itu. Mati HP gue. Rokok gue. Menurut gue pribadi, kebahagiaan itu adalah fase kehidupan. Fase kehidupan. Jadi kayak gini, Teh. Ini cuma perspektif ya. Gua nggak ngedikte orang atau ngajarin orang. Ini cuma perspektif, balik lagi. Silakan ambil yang menurut lu benar, yang salah ya udah nggak usah lu ambil. Gitu. Ini cuma perspektif aja. Menurut gua kebahagiaan adalah salah satu hal di roda kehidupan. Ini pernah gua omongin juga sih. Jadi kayak kebahagiaan itu sama kayak mie di Indomie. Jadi kayak gini. Lo kalau misalnya beli Indomie, yang lo makan apa? Mie-nya. Bumbunya Kita racik. Lo rebus dulu mie-nya. Iya. Habis itu kalau udah baru masukin ke piring atau di mangkok gitu. Tapi bungkusnya lo buang kan? Tapi bungkus itu adalah bagian dari mie itu. Kenapa tuh? Kalau nggak ada bungkusnya, masa kita cuma jual mie doang? Kan? Iya. Tanpa bungkus sih ya. Iya. Tanpa bungkus segala macam. Bungkusnya itu kan adalah bagian dari mie tersebut. Benar. Jadi menurut gue kebahagiaan itu adalah mie. Kita dalam roda kehidupan ini nih, kita pasti ngambil kebahagiaan itu. Ya. Tapi bungkusnya kita buang. Tapi bukan berarti bungkusnya itu bukan bagian dari mie itu. Mie itu ada karena dibungkus oleh plastik mie itu. Kesimpulannya adalah kebahagiaan ada karena ada kesedihan. Iya, benar. Iya kan? Tapi kesedihan mungkin kita nggak mau nih, kita buang. Tapi ternyata kesedihan adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Iya kan? Kita membuang hal yang menurut kita nggak baik buat kita. Nggak baik. Tapi bukan berarti hal yang nggak baik itu bukan bagian dari kebaikan itu sendiri. Kebahagiaan itu sendiri. Kesedihan adalah bagian dari kebahagiaan, dan kebahagiaan ada karena kesedihan itu sendiri. Jadi saling mengikat. Bukan kita pisahkan. Gua nggak tahu, gue lupa ini ayat kayak gimana. Lu kan Islam ya, gua kan Katolik ya. Bersama kesusahan ada kemudahan. Gua nggak tahu tuh ayat apa tuh. Bersama kesusahan ada kemudahan. Bersama, bukan setelah kesusahan ada kemudahan. Iya, tapi bersama gitu. Jadi gue menanggapi semua hal, kalau misalnya kita ngomongin kebahagiaan, ada di semua lingkup kehidupan kita. Tapi karena kita dengan kedewasaan kita terlalu kompleks menanggapi kebahagiaan itu sendiri. Jadi pengennya bahagianya aja gitu. Jadi kita pengen kebahagiaannya aja. Jadi kadang-kadang drop gara-gara nggak siap menerima kesedihan. Betul. Ya. Betul. Kita drop, kita nggak mau, naif banget sih kalau misalnya kita nggak menerima kesedihan. Iya. Kayak nggak siap. Ekspektasi tinggi gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya orang banyak berharap, nggak apa-apa juga sih. Jadi menurut lo itu ya arti bagiannya? Menurut gua kebahagiaan ada di semua hal dalam lingkup kehidupan kita. Tinggal gimana cara kita menyikapi itu aja. Jalanin aja gitu. Karena itu udah pasti hidup, itu pasti ada itu. Itu dinamika kehidupan. Gua ngobrol sama lu, gua bahagia, gua seneng gitu. Tapi misalnya baterai gua lowbat, ya kan? Bikin konten lowbat gitu. Itu kan anggaplah itu kesedihan. Tapi ini kan bagian dari kebahagiaan gue ini. Gitu. Agak kompleks ya. Nih. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang pengen semua hal ngikut sama dia? Menurut lu kenapa? Karena dia punya ekspektasi untuk itu. Kalau menurut gue sih kayak target dia gitu. Target dia, gue harus target gue
orang ikut gua, ternyata enggak, dia ngerasa kecewa. Nah gitu tuh kan. Jadi sesuai dari ekspektasi kepengenan dia gitu. Dia pengen kayak begitu. Iya, itu salah satu bentuk kekecewaan sih. Ketika apa yang dia ekspektasiin atau harapannya dia nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau menurut gua di lingkup yang lebih jauh tuh, orang terlalu logis untuk memandang kehidupan yang abstrak. Jadi dia melogikakan semua hal yang ada di kehidupannya dia untuk masuk akal buat dia. Kalau kehidupan ini nggak masuk akal, Teh. Kok nggak masuk akal? Gimana? Nggak masuk akal dong, maksudnya ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang yang A dianggap benar, B dianggap benar, C dianggap benar. Spektrumnya banyak nih, A sampai Z. Kadang A1, A2, A3, A4, banyak banget nih. Kenapa dia cuma pengen melogikakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia pikirin. Dan dari situ muncul kekecewaan kayak gitu-gitu. Karena dia pengen melogikakan semua hal di dunia ini gitu. Sesuai keinginan dia. Iya. Padahal pemikiran nggak cuma satu. Iya, benar. Iya. Pemikiran nggak cuma satu. Lukisan abstrak nih. Kok mahal banget sih? Iya, padahal cuma gitu-gitu doang. Cuma gitu-gitu doang. Itu baru lukisan, Teh. Itu udah dibikin jadi permasalahan, Teh. Baru lukisan doang. Kehidupan yang bodoh. Gila. Makanya kenapa gue bikin fraksi slow? Karena ya udahlah. Kalau bahasa Inggrisnya tuh it is what it is. Ya udah kayak gini gitu intinya. Ya udah kayak gini. Dan nyatanya kalau di zaman kita sekarang udah kelihatan di komentar netizen. Betul. Yang berbeda-beda. Betul. Berbeda-beda. Dan itu nggak cuma 1-2 kan. Pro dan kontra. Ada juga pro tapi dia tetap setuju dengan kontra. Ada banyak banget. Gini deh. Coba pikirin cewek. Siapa yang lu pikirin? Siapa? Coba sebutin nama. Gue lagi mikirin Brisia Jodi. Cewek doang lah. Gue kan yang nonton nih, kalau misalnya gue bilang coba pikirin cewek. Beda kepalanya. Bener. Iya kan? Beda kepala. Iya kan? Makanya gue sempet bilang di salah satu postingan gue tuh, informasi tuh netral. Yang bikin jadi perspektif adalah pemikiran lu sendiri gitu. Misalnya ada koruptor dihukum mati. Netral nih. Pemikiran kita dari apa yang kita baca, apa pengalaman hidup kita yang bikin ini jadi perspektif kita tuh, nilai itu. Kok dihukum mati sih? Nggak mikirin masalah HAM ya? Ya. Gitu. Ada lagi yang kayak begitu. Ada lagi yang kayak gitu-gitu. Jangan cuma dihukum mati dong, bikin keluarganya juga sengsara. Ada yang kayak gitu. Terus perbandingan di negara lain udah dihukum mati, di sini enggak. Iya. Ada juga. Kayak gitu-gitu. Makanya beda-beda. Kenapa gue bikin fraksi slow? Jadi ya udahlah, santai aja gitu. Jadi untuk nanggulangin kekecewaan adalah berani nerima pendapat orang. Ya itu untuk urusan lo ngikut ya ngikut terserah gitu. Yang penting ya udah itu pendapat lo gitu. Ini pendapat gua gitu ya. Biar lo nggak kecewa dengan pendapat lo sendiri yang ditolak banyak orang. Poinnya adalah apa yang lo anggap benar, cukupkanlah di diri lo sendiri. Di diri kita sendiri. Di diri lo sendiri. Kenapa orang selalu nganggap dirinya benar? Karena dia butuh validasi dari orang lain. Kalau lo ngerasa A benar, lo nggak mungkin koar-koar A adalah yang benar. Iya kan? Cukup aja di diri lo sendiri. Kenapa orang koar-koar? Karena dia butuh validasi dari orang kalau A adalah hal yang benar gitu. Kalau ada yang bilang gua salah, nggak apa-apa. Ya itu salah satunya. Betul, itu salah satunya spektrum. Iya betul. Perspektifnya Bang Indra sama gua sama lu beda. Beda. Ate gue yakin dia punya apa yang menurut dia benar gitu. Cukup puas dengan banget itu. Puas ya. Satu pertanyaan. Oke. Itu baru satu. Berapa menit? Wah, 15 menit. Oke. Satu lagi aja ya. Boleh.